ingin aman kerja kami punya anak istri di rumah. Jangan sampai kami melangkah salah jalan, kami masuk penjara. Puluhan pemilik kapal dan nelayan cantrang hari Selasa 11 Mei 2021 mendatangi kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang, Jawa Tengah. Mereka resah karena sulit melaut akibat kendala perizinan. Sutiono, seorang pemilik kapal warga Kelurahan Tanjung Sari Rembang, mengatakan mayoritas surat izin penangkapan ikan atau SIPI kapal cantrang habis masa berlakunya pada akhir bulan Maret 2021. Untuk mengurus SIPI butuh waktu cukup lama, maka ia mendesak bagaimana caranya nelayan tetap bisa melaut sambil menunggu SIPI beres. Sempat ada surat keterangan atau suket yang dikeluarkan oleh kantor Pelabuhan Perikanan Pantai untuk pegangan nelayan ketika melaut. Surat keterangan mencantumkan bahwa pengurusan SIPI masih dalam proses. Itu pun surat keterangan juga berakhir pada tanggal 13 Mei 2021 dan pihak pelabuhan tidak bersedia menerbitkan surat keterangan lagi. Sutiono mempertanyakan nasib nelayan yang tidak bisa melaut sehingga akan memicu banyak pengangguran. Kalau nekat melaut tanpa dokumen lengkap, ia khawatir akan terjaring operasi petugas. Kalau SIPI tidak bisa berjalan, kan gitu, tidak bisa melaut. Masalahnya apa? Ekonomi kan gitu. Masalahnya kalau di lapangan, di laut, ada operasional dari yang berwenang. Kalau nekat gak berani Pak ya? Berani nekat. Masalahnya kalau ketangkap, teman saya ada yang ketangkap. Sampai saat ini belum ada proses gimana. Begitu. Artinya itu saling berketerkaitan Pak ya, SIPI, SLO, SPB itu ya? Iya semua itu. Dan saat ini rata-rata nelayan Rembang apa yang jadi kendala? SIPI-nya mati? Mati. Dari bulan-bulan ini kan SIPI mati. Makanya kemarin minta dari P3, kalau minta surat melaut sementara dikasih, tapi setelah bulan ini habis sudah nggak bisa. Sementara itu, Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung, Yunus Mintarso, mengakui surat keterangan diterbitkan setelah ada kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Sifatnya untuk tingkat lokal Kabupaten Rembang dan kebetulan berakhir tanggal 13 Mei 2021. Pertimbangannya kala itu, di tengah situasi pandemi dan menjelang Lebaran, nelayan harus tetap bekerja. Namun di sisi lain, surat keterangan semacam itu tidak memiliki dasar hukum. Kalaupun ada operasi di tengah laut, kapal tetap dianggap melanggar karena tidak mengantongi SIPI. Ia bersama Syah Bandar sudah berkonsultasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, berharap ada surat keterangan sementara yang sifatnya berlaku di tingkat Jawa Tengah supaya nelayan bisa melaut. Untuk memberikan surat keterangan untuk kapal-kapal yang saat ini sedang mengurus perpanjangan SIPI-nya supaya bisa melaut. Surat keterangan itu berlaku kalau nggak salah berakhir tanggal 13 Mei ini, karena memang itu sampai sebelum Lebaran. Tujuannya, pertimbangannya, alasan kami adalah saat ini masih musim pandemi COVID, untuk mengurangi kerumunan kapal di pelabuhan sehingga berdampak juga kerumunan ABK dan sebagainya. Kedua, mengurangi tingkat kemiskinan baru di musim pandemi COVID ini, sehingga kami bersepakat bersama stakeholder pemerintah yang lain untuk memberikan surat keterangan supaya kapal-kapal yang sedang berproses perpanjangan SIPI bisa melaut. Tetapi kadang-kadang nelayan nyuwun kepastian apakah surat keterangan ini bisa membuat mereka aman. Kami sampaikan ya juga, karena surat keterangan ini sifatnya hanya diskresi dan itu tidak punya kekuatan hukum. Kami jelaskan bahwa surat keterangan ini bukan pengganti SPB, sehingga manakala di laut ada petugas yang melakukan patroli yang tugasnya adalah melaksanakan aturan perundangan yang berlaku, yaitu terserah dari aparatnya. Yunus memperinci ketika nelayan kapal cantrang akan melaut, dokumen yang harus diurus seperti surat izin penangkapan ikan SIPI di kantor Pelabuhan Perikanan Pantai. Kapal berbobot 30 gross ton ke bawah menjadi kewenangan provinsi, sedangkan kapal 30 gross ton ke atas ditangani pusat.
Selain SIPI, nelayan mengurus SLO atau Surat Lay Operasi Kapal yang diterbitkan oleh Pos Pemantau Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di samping kantor Kamla Tasih Agung. Ketika SIPI mati, PSDKP tidak akan berani menerbitkan SLO. Jika nelayan sudah mengantongi SLO, baru mengajukan surat persetujuan berlayar atau SPB kepada kantor Sabandar di sebelah timur Sungai Karanggeneng. Sabandar juga tidak akan mengeluarkan SPB manakala nelayan tidak membawa SLO. Menurut Yunus, semua saling terkait. Ia menegaskan bekerja harus sesuai aturan, jangan sampai salah melangkah yang akhirnya masuk penjara. Kami juga selalu mengupayakan cari jalan tengahnya seperti apa, tapi juga kami ingin aman kerja kami. Kami punya anak istri di rumah. Jangan sampai kami melangkah salah jalan, kami masuk penjara. Yunus juga menyarankan ke depan pengurusan surat izin penangkapan ikan jangan mendekati habis masa berlaku. Apalagi di Kabupaten Rembang jumlah kapal cantrang cukup banyak. Bobot 30 gross ton ke bawah mencapai 60-an unit, sedangkan bobot 30 gross ton ke atas hampir 200 unit. Selama berlangsung audiensi, anggota polisi dan TNI Angkatan Laut ikut memantau situasi. Setelah nelayan mendapatkan penjelasan, akhirnya mau membubarkan diri. Mereka berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera turun tangan memberikan solusi terbaik.